Saya Muhammad Aulia Ihsan dari kelas 2A ingin menyampaikan 5 jenis komunikasi. Sebelum bahas mengenai jenis komunikasi, ada baiknya kita agar mengetahui pengertian dari komunikasi menurut KKBBI. Komunikasi merupakan pengiriman serta penerimaan pesan maupun berita yang terjadi antar dua atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh bicara. Ada beberapa komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Berikut adalah jenis komunikasi dan penjelasannya. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan untuk menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih dari bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Contoh dari komunikasi verbal lisan adalah ketika dua orang berbicara melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi seperti media komunikasi seluler dan lainnya. Selain itu, komunikasi verbal juga dilakukan tanpa menggunakan perantara, artinya aktivitas komunikasi tersebut terjadi secara langsung bertatapan antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Selain itu, contoh komunikasi verbal tulisan berupa mengirim pesan melalui berbagai macam media komunikasi seperti surat, email, telepon, dan chatting lainnya. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan secara menggunakan pesan nonverbal adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan satu tindakan untuk menyampaikan informasi berikut. Contoh komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah tanpa harus mengeluarkan satu kata pun. Yang kedua yaitu bahasa atau tubuh adalah salah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal. Dengan melakukan bahasa atau tubuh, seorang akan mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya ketika seorang memberikan gestur tubuh tertentu ingin menyampaikan pesan bahwa orang tersebut ingin menyampaikan suatu pesan. Yang ketiga yaitu sentuhan melalui seorang dapat melakukan komunikasi nonverbal. Contoh yang sering kita temui ketika orang tertawa, kemudian secara refleks atau spontan orang tersebut menepuk pundak dari lawan bicara, memiliki makna bahwa orang tersebut menghargai lawan bicara atau sebaliknya. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, seorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlihat lebih baku formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non formal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicaraan umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak formal pula. Yang keempat yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal komunikasi informal yaitu 4. Komunikasi informal berbeda dengan komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal. Komunikasi informal terjadi ketika ada seorang atau lebih baik dalam organisasi maupun perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam satu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Apabila komunikasi formal terjadi, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi kepentingan suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. 5. Komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal ketika komunikasi terjadi antar komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubung dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.